Halo teman-teman pemilih cerdas, kembali lagi bersama Tunggain Podcast KPU Kabupaten Bulungan. Bersama saya Oce William, anggota KPU Kabupaten Bulungan. Dan hari ini hadir bersama kita Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bulungan, Bapak Rianto. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Salam sehat Pak. Salam sehat untuk semuanya. Nah, kabar nih gimana nih Pak? Alhamdulillah sehat selalu. Semoga Kabupaten Bulungan sehat dan sejahtera. Amin. Nah ini apa, semangatnya luar biasa ini ya, begitu di tengah kondisi yang memang saat ini sih kita mengalami situasi penghujan Pak ya. Iya. Pak, jadi memang kesehatan itu menjadi hal yang sangat penting. Nah Pak, kalau boleh bincang-bincang nih Pak, nih kan teman-teman pemilih cerdas nih ingin tahu nih begitu. Iya. Ini kan selaku Ketua DPD Partai Golkar ini, sebelumnya ini apa Pak? Apa sudah 2 periode di jabatan ini atau seperti apa Pak? Nih. Kalau saya di Golkar ini sudah kalau di legislatif saya 3 periode ini. Di DPRD Pak ya? Di DPRD. Kemudian untuk di organisasi partai politik ini saya baru periode ini menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bulungan. Itu kira-kira. Jadi menarik ya teman-teman pemilih cerdas, pengalamannya nih luar biasa ini tentunya ini kan dalam perpolitikan, apalagi sudah 3 periode sebagai anggota DPRD dan sekarang dipercayakan nih menjadi Ketua DPD Partai Golkar. Nah ya, kalau melihat Partai Golkar ini kan di Kabupaten Bulungan kan kita melihat cukup besar Pak begitu. Karena kalau kita melihat hasil review pilkadanya kemarin, Golkar ini termasuk pemenang ya, meskipun ada koalisi juga Pak ya. Nah ini sebenarnya selaku Ketua DPD Golkar ini pandangan Partai Golkar sendiri Pak begitu terhadap pelaksanaan pemilu 2019 dan pilkada di 2020 ini seperti apa Pak? Khususnya untuk Partai Golongan Karya terkait pemilu legislatif 2019, alhamdulillah mendapat respon dari masyarakat Kabupaten Bulungan cukup bagus, cukup positif, karena secara suara Partai Golongan Karya itu menang. Tetapi di kursi kami di dapil 1 yang kurang. Itu begitu. Ada di beberapa dapil aja ya, Pak? Di 3 dapil. 3 dapil ya. Dari dapil 1 terutama hampir 2 kursi kurang, sehingga di situ untuk dapil 1 yang kurang kursi. Kemudian yang dapil 2 1 kursi tapi suaranya lebih. Begitu juga di dapil 3. Sehingga secara suara menang, tetapi secara kursi kalah. Artinya nomor 2 lah di Kabupaten Bulungan. Itu yang untuk pemilu legislatif. Kemudian saya cukup bergembira dari pemilu legislatif karena respon masyarakat terhadap kepemilian di Partai Golongan Karya masih bagus. Masih dipercaya masyarakat. Masih dipercayalah dari masyarakat khususnya Kabupaten Bulungan. Kemudian masalah pilkada kita juga perlu untuk pilkada 2020 ini alhamdulillah juga menang. Kebetulan memang yang saya tahu dari lapangan setelah kita sosialisasi ke lapangan, mensosialisasikan baik dari visi misinya, cukup responnya juga positif di masyarakat, sehingga pada akhirnya di puncak pemilihannya terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulungan. Saya terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bulungan yang telah mempercayakan, memberi amanat kepada Partai Golongan Karya walaupun berkoalisi, artinya cukup memberi amanah ini untuk pilkadanya. Ya, artinya masyarakat berdasarkan pileg 2019 itu memang itu 4 kursi Pak.
tiga kursi. Tiga kursi. Di pilkada akhirnya berkoalisi, akhirnya secara umum sih Golkar menjadi pemenang. Iya. Jadi artinya masyarakat mesti respon. Iya. Nah, kalau setelah itu Pak, kan ini Golkar nih ya bisa dikatakan pemenang gitu di Kabupaten Bulungan. Nah, sekarang bagaimana Partai Golkar melihat Pak terkait dengan pembangunan yang ada di Kabupaten Bulungan? Ini seperti apa Pak pandangan Partai Golkar? Iya. Kalau untuk pembangunan ya sama saja sebenarnya dari periode-periode berikutnya tetap berjalan, karena perlu juga diketahui bahwa Kabupaten Bulungan telah beberapa tahun berakhir ini mengalami defisit anggaran. Itu juga harus kita ketahui. Namun demikian, untuk pembangunan tetap berjalan sebagaimana yang diinginkan dari aspirasi masyarakat, tetapi bukan berarti semua terakomodir. Apalagi kan saat ini kan di tengah pandemi COVID ini Pak. Iya, terutama kan di pandemi COVID ini harus mengutamakan prioritas lah untuk menanggulangi pandemi COVID, terutama masalah kesehatan, itu kemudian pencegahannya, sosialisasi ke masyarakat ini juga menjadi hambatan sebenarnya, tetapi bukan mematahkan semangat bagi kami atau Partai Golongan Karya. Kami cukup mendukung juga lah, memberi support kepada pemerintah selaku yang terpilih dari Partai Golongan Karya selaku bupati ya. Saya dari Partai Golongan Karya cukup mendukung lah jadi pembangunan. Golkar melihat pembangunan Kabupaten Bulungan tadi cukup menarik gitu, karena Golkar sendiri melihat bahwa memang Kabupaten Bulungan ini ya mengalami defisit. Iya. Sehingga tetapi tidak menjadi hambatan lah ya. Jadi hambatan. Dia tetap berjalan. Meskipun anggaran terbatas, terutama dari visi misi ini nanti kan itu bupati lah sebenarnya, tapi dari Partai Golongan Karya, karena pemerintah Kabupaten Bulungan ini kan fokus kepada wilayah pertanian Pak ya, tetap kita prioritaskan itu, baik dari legislatif itu juga cukup mendukung, kemudian perikanan ya kan, perkebunan yang akhir-akhir ini juga menjadi fokus pemerintah Kabupaten Bulungan. Ini semua menjadi agenda di periode saat ini. Itu. Jadi menarik. Nah, selain itu Pak, pemilih cerdas ini ingin mau tanya juga Pak. Ya. Kalau kita melihat tadi gambaran tentang pembangunan, fokus pembangunannya. Terus, nah ini tidak lama lagi kita akan menghadapi pemilu 2024. Ya. Nah, tentunya masyarakat dan pemilih cerdas ini ingin mengetahui nih Pak, kira-kira ini strategi Partai Golkar nih seperti apa Pak gitu untuk bisa mempertahankan kemenangannya. Tentunya ada strateginya apa nih Pak, terus programnya apa kira-kira yang bisa disampaikan kepada teman-teman pemilih cerdas. Iya. Ya, kalau untuk strategi saya kira sama aja dengan partai lain, artinya yang utama adalah harus dekat dengan masyarakat, itu saja intinya. Jadi saya harapkan semua kader Partai Golongan Karya, saya harap dekat dengan masyarakat, dekat dengan kegiatan apapun yang dilakukan oleh masyarakat, harus bersama-sama. Itu yang kita harapkan. Itu kalau untuk strategi, pertama kami di Partai Golongan Karya yang jelas membenahi infrastruktur, baik dari kabupaten maupun kecamatan, desa. Struktur partai ini Pak ya, artinya infrastruktur partai ini mulai dari kabupaten sampai ke desa ini perlu kita aktifkan kembali. Itu yang pertama yang harus kita prioritaskan. Setelah itu ketika sudah aktif, saya yakin itulah cara mendekati masyarakat. Ketika infrastruktur partai ini tidak
diaktifkan atau tidak dibenahi, maka di situ bagaimana mau dekat dengan masyarakat? Ya, partainya aja cuek. Ya, gitu, artinya saluran masyarakat ini melalui kader-kader kita, melalui struktur kita di lapangan. Gitu. Jadi infrastruktur partai ini yang perlu kita benahi terlebih dahulu. Itu. Ya, apalagi tantangannya ke depan itu kan menjadi luar biasa Pak. Iya. Nanti akan ada beberapa partai-partai baru Iya. setelah memenuhi syarat-syaratnya. Nah, setelah itu tadi menarik. Nah, sekarang bicara target nih Pak, Partai Golkar nih seperti apa Pak di legislatif maupun di eksekutif? Ini seperti apa target Partai Golkar? Kalau target yang jelas dari Partai Golongan Karya, dari setiap pemilunya itu kalau tidak pemenang nomor 2 kan itu terus. Ya, kita harapkan menjadi pemenang. Nah, untuk target-targetnya seperti itu, pasti kita punya program-program lah, terutama ya dari kader kita gerakkan untuk pemilu legislatif di tahun 2024. Intinya berusaha untuk menambah kursi. Kalau sekarang umpamanya kursi 3, ya kita berharap menjadi 4 atau berharap setiap dapil tambah kan gitu. Nah, itu harapannya, targetnya. Kalau di eksekutif bagaimana nih Pak? Nah, kemudian kalau untuk di eksekutif, terutama nanti di Pilkada 2024 bulan November kalau tidak salah ya. Nah, kalau itu kan harus menunggu dulu hasil pilihan legislatif dulu. Menunggu hasil pileg Pak ya. Nah, nunggu hasil pileg seperti apa. Yang jelas di saat ini kan nanti Partai Golkar menjadi incumbent. Nah, tentu kalau keberhasilan ini bisa kita lihat, bisa kita rasakan oleh masyarakat, maka tentu Partai Golkar tetap terus untuk menggapai pemilu kada itu tetap kita menjadi pilihan kita lah, tetap di Bupati ini. Jadi menarik ini incumbent ini luar biasa begitu, karena akan ada persaingan terutama nanti di legislatif. Ukurannya di legislatif. Karena perolehan kursi nanti akan dilihat untuk apakah mengusung sendiri atau koalisi. Artinya kan dilihat dari hasil pemilu legislatif dulu. Siapa tahu bisa menang mutlak. Lagi dipercayakan masyarakat. Ya, dipercaya masyarakat. Kita juga belum tahu itu. Tapi intinya harapan-harapan dari Partai Golkar, terutama dari saya selaku ketua, berharap ini kita bisa menangkan dulu. Fokus ke legislatif. Ya, ke legislatif dulu di bulan Februari itu. Ketika ini sudah menang, baru kita langkah selanjutnya yaitu mempersiapkan pemilu kada bulan November. Nah, itu terus gini Pak, tadi Partai Golkar sendiri memandang pilkada di tahun 2024 itu berdasarkan pileg. Ya. Sekarang kalau Partai Golkar sendiri menghadapi pileg ini seperti apa Pak? Saat ini apakah sudah Partai Golkar saat ini sudah membuka pendaftaran rekrutmen bacalek atau seperti apa nih? Iya, kalau itu memang strategi kami, mungkin bukan membuka secara luas, tetapi kita cukup umumkan dari seluruh yang struktur partai yang ada di kecamatan maupun di desa. Kita cukup sampaikan itu sudah cukup, jadi tidak terbuka secara luas memang. Terluas ya. Nah, itu terkait strategi lah memang. Itu kalau ini mungkin kembali ke internal partai masing-masing lah kalau masalah itu. Nah, itu kalau terkait tadi caleg gitu yang akan dipersiapkan di pileg, itu ada nggak kriterianya Pak kira-kira? Mungkin dia harus tinggi elektabilitasnya, dia harus tokoh atau seperti apa nih? Ya, kalau masalah itu tentu pasti itu tidak bisa dihindari. Masalah kesiapan baik mental
semuanya itu harus dipersiapkan memang karena pileg ini akan menjadi kompetisi yang luar biasa gitu. Kemudian juga kita harus survei memang dari kader-kader kita ini yang siap menghadapi pilihan legislatif, tentu tidak hanya sekedar mau, tetapi harus betul-betul berani bersosialisasi, memang dikendaki masyarakat, itu kira-kira seperti itulah. Nah ini memang PR bagi kami selaku partai ya, untuk mendukung para kader-kader kita yang tergabung dalam partai ini, pasti istilahnya yang benar-benar mau dan memang benar-benar memenuhi kriteria tersebut. Hingga betul-betul nanti kader yang disiapkan betul-betul mapan. Sehingga nanti mampu berkompetisi di pileg. Sehingga sampai tujuannya Partai Golkar. Nah, sekarang tadi menarik Pak. Sekarang Partai Golkar apa harapan Partai Golkar nih Pak? Harapan pandangannya terhadap kami selaku penyelenggara penyelenggara pemilu nanti di 2024 itu seperti apa Pak? Harapannya Partai Golkar itu? Mungkin ada saran, masukan itu seperti apa? Ya kalau harapan kami ya dari Partai Golkar terhadap KPU Kabupaten Bulungan, pertama harus bertindak transparan lah gitu. Jadi ada kerjasama kemitraan antara KPU maupun dengan partai politik. Ya kan, artinya semacam ini termasuk informasi apa macam podcast ini Pak ya, termasuk podcast ini kan bagian dari transparansi. Ya kan, itu sudah kami secara pribadi saya mengapresiasi untuk langkah ini. Kemudian sosialisasi itu juga memang perlu walaupun lewat media. Itu minimal itu, karena di musim pandemi ini ya kita mau tidak mau lebih diperbanyak melalui media sosial. Jadi menarik ya teman-teman punya cerdas tadi pesannya kepada kami selaku penyelenggara gitu. Dan memang program podcast ini kita buat begitu untuk bisa bagaimana dalam bentuk transparan tadi kita komunikasi melihat pandangan parpol seperti apa terhadap penyelenggaraan kita ya. Artinya kami juga di lembaga itu tidak bisa menilai diri kami sendiri. Tentunya dari luar instansi institusi kami lah yang akan melihat kami ini selaku penyelenggara seperti apa. Nah jadi teman-teman Puni Cerdas, saya kira kita akhiri podcast kita. Sampai jumpa di podcast kita berikutnya. Jangan lupa nanti di like, share, and subscribe. Sampai jumpa di pertemuan podcast kita berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.